Kabar buruk datang dari tanah air tentang dunia sepak bola Indonesia. Indonesia yang sebelumnya dipilih menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, kini digantikan akibat situasi yang tidak kondusif. Pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah merupakan buntut dari penolakan timnas Israel untuk berpartisipasi. Penolakan ini dilakukan dari berbagai kalangan, mulai dari beberapa elemen masyarakat sampai elit politik. Tak cukup dari dua elemen, penolakan juga digaungkan oleh beberapa organisasi berbasis agama, seperti MUI, FPI, Alumni 212, dan GNPF. Penolakan ini bukan tanpa sebab. Penolakan ini terjadi lantaran berkaitan dengan sejarah Indonesia yang menentang penjajahan Israel atas Palestina. Penolakan tersebut diambil berdasarkan amanat dari Presiden pertama Soekarno yang memang menentang Israel atas Palestina. Penerimaan timnas Israel di Indonesia dianggap sebagai bentuk dukungan atas tindakan imperialisme yang bertentangan dengan amanat Presiden Soekarno. Akibat dari tidak kondusifnya situasi, akhirnya FIFA mengambil keputusan untuk membatalkan Piala Dunia U20 di Indonesia. Setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah, banyak masyarakat yang merespon kejadian ini dengan berbagai sikap. Terdapat kalangan yang mengapresiasi keputusan FIFA atas pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah. Di sisi lain, terdapat juga pihak yang menyayangkan keributan ini. Pihak yang menyayangkan keributan ini antara lain Dubes Palestina Zuhair Al-Sun dan Presiden Joko Widodo. Menurut mereka, sudah seharusnya pertandingan olahraga dijauhkan dari kepentingan-kepentingan politik. Sementara banyak kalangan di Indonesia yang meributkan pasal Israel, justru FIFA memberikan alasan yang berbeda terkait pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah. Alasan dasar keputusan FIFA ternyata tragedi yang terjadi pada Oktober 2022. Kejadian tersebut tidak lain dan tidak bukan merupakan tragedi Kanjuruhan, di mana ratusan orang tewas akibat kerusuhan sepak bola. Baik sebelum maupun sesudah pencabutan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, banyak konflik yang menyelimuti kejadian yang mengejutkan ini. Konflik yang didorong oleh perbedaan kepentingan ini ternyata didasarkan oleh perbedaan ideologi dan nilai. Menurut Koser, komitmen ideologi berfungsi dalam meningkatkan intensitas konflik kepentingan. Dalam konflik kepentingan, kelompok yang berkonflik akan merasa bahwa mereka merupakan representasi suatu golongan. Untuk itulah mereka berjuang tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk idealisme kelompok mereka. Menurut Koser, tingginya idealisme dalam ideologi akan menutup kemungkinan penyelesaian konflik. Hal tersebutlah yang merubah konflik kepentingan menjadi konflik kebenaran. Perbedaan kepentingan terkait penerimaan timnas Israel ini memang telah memunculkan konflik kepentingan. Konflik ini diperparah dengan elit pejabat yang menganggap dirinya sebagai representasi dari suatu golongan. Terlebih, konflik ini terjadi berdasarkan ideologi yang diambil sebagai dasar penolakan timnas Israel. Penggunaan ideologi anti-imperialisme dan nilai persaudaraan memperkecil kemungkinan penyelesaian konflik. Pada akhirnya, FIFA mengambil keputusan untuk membatalkan Piala Dunia di Indonesia. Jadi, bagaimana sikap Sosius dalam menanggapi keributan ini? Tulis perspektifmu di kolom komentar ya Sobat Sosius.